ceritanya orang beli jeruk, Ustaz? Ingat cerita jeruknya mah. Dia katanya manis, kata dia jeruknya. Pulang kecut, balik lagi yang beli ini. Pak, saya beli jeruk 2 kilo. Kecut, Bapak bilang manis. Bapak cuma 2 kilo, saya 2 keranjang. Artinya dia ditipu orang, mau nipu orang. Seharusnya tidak terjadi. Sebaliknya, antum kan gak mau ditipu orang. Kok antum nipu orang itu loh. Allahu Akbar jemaah. Maka intinya, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang, perlakukan orang lain. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Seperti mencintai diri sendiri. Orang beriman itu bersaudara ya. Jangan sampai kita memperlakukan hal ini hanya kepada sahabat. Dan ini banyak terjadi. Kadangkala kita mau belanja sesuatu, mau belanja buah, mangga, kita datang ke orang yang kita kenal, tanya, Mas, mangganya enak? Aduh Ustaz, enggak Ustaz, lagi kurang bagus Ustaz. Datang orang lain, Pak mau beli mangga, oh Masya Allah, baru datang nih, Zen. Aduh antum ngomong Ustaz, ya kan Ustaz, ana nggak ingin nipu Ustaz, dosa, kata dia. Oh, kalau nipu orang biasa nggak dosa, pikirnya dia. Innamal mu'minun semuanya saudara. Maka kita harus memperlakukan hal ini. Ini yang akan membuat tadi nurani kita semakin peka kepada orang lain. Jadi kalau antum melihat kadangkala antum masuk ke bis, antum duduk, ada orang tua berdiri. Coba antum bayangkan, kalau antum tua, apa yang antum inginkan? Yang muda-muda ini kadangkala ngelihat orang tua langsung pasang headset, nunduk ke bawah. Pura-pura nggak kelihatan. Kenapa dia pura-pura nggak kelihatan? Karena dia tahu nggak enak perasaan dia ngelihat orang tua berdiri, dia duduk. Itu perasaan dia nggak nyaman. Maka terpaksa dia pura-pura nggak ngelihat. Soalnya kalau dia ngelihat terus dia berdiri. Karena nggak nyaman dia. Maka ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Meninggalkan syubhat. Jadi kalau ada perkara yang syubhat, syubhat ini ada yang antara wajib dan sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, sikap kita apa? Kerjakan. Karena dua-duanya perintah gitu loh. Lebih selamat kita kerjakan. Soalnya kalau ada yang mengatakan, iya kan ada yang berpendapat sunnah. Iya, ada yang berpendapat sunnah. Terus apa ruginya untuk ngerjain? Bagaimana kalau yang benar ternyata yang berpendapat wajib? Antum telah meninggalkan kewajiban. Maka kalau antara wajib dan sunnah, antum memilih mengerjakan. Kalau antara haram sama makruh, tinggalkan. Ini kan ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sikap seorang muslim meninggalkan untuk menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Karena bisa jadi haram. Daripada ana ngerjakan yang makruh, nanti bisa masuk kepada yang haram, lebih baik ana tinggalkan. Jadi ingat, bicara syubhat ini, kalau antara sunnah dan wajib berarti kita kerjakan, kalau antara makruh dan haram kita tinggalkan. Baik. Kemudian jamaah, di halaman 72 ada pembahasan tentang resep meraih karakter yang mulia. Kita udah paham nih. Bagaimana sekarang supaya kita bisa meraih karakter yang mulia? Ada usaha. Yang pertama, ini doa jamaah salah. Bukan yang pertama, doa ini yang ketiga. Yang pertama itu adalah tashihul aqidah, memperbaiki akidah. Itu pembahasan Ustadz
Abu Ubaidah nantinya. Tashihul akidah. Kenapa? Karena akidah yang baik akan membuat orang itu bertindak bukan riya, tapi tulus lillahi ta'ala. Banyak orang yang dermawan tapi pura-pura. Banyak orang yang baik tapi pura-pura. Ada orang yang berjihad di jalan Allah karena akidahnya kurang baik, akhirnya dia mati bunuh diri. Ada orang yang berjihad di jalan Allah karena akidahnya kurang baik, dia hanya riya, ingin dipuji dan masuk ke neraka akhirnya. Maka memperbaiki akidah menjadi pondasi pertama kalau ingin akhlaknya mulia. Kenapa Rasulullah SAW 13 tahun yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya berkaitan dengan tauhid. Beliau keliling ke pasar-pasar di kota Mekah. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat, kata Nabi SAW. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah rata-rata berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terus diulang-ulang. Kalau akidahnya kuat, untuk mengamalkan akhlak itu insya Allah mudah. Tapi sekali lagi, akidah ini bukan hanya pelajaran jamaah. Bukan antum menyelesaikan pembahasan kitab tauhid lalu antum mengatakan akidah anak udah benar. Kita tahu iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil jinan, keyakinan dengan hati. Maka tadi kalau kita bicara orang yang sodakoh jamaah, Abu Bakar As-Siddiq berani bersodakoh dengan semua hartanya karena ada sebuah keyakinan yang dahsyat di hatinya Abu Bakar. Sampai kata para sahabat, oh Abu Bakar itu mengalahkan sahabat yang lainnya bukan karena amalan dia lebih banyak dari yang lainnya, tapi dengan sesuatu yang terhujam di dalam dadanya. Inilah keimanan. Maka perbaiki keimanan tadi. Ketika orang yakin bahwasanya yang dia sedekahkan akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dia takut bersedekah? Ketika dia yakin bahwasanya berjihad di jalan Allah, membawa harta dan membawa nyawa, itu akan mendapatkan ganti surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mungkinkah dia jadi pengecut? Ketika orang yakin dengan qada dan qadar, bahwasanya apa yang terjadi pasti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dia takut mati di medan perang? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dia mati di atas ranjangnya jemaah. Tidak mati di medan perang. Berapa ratus peperangan yang dia pimpin, sampai dia mengatakan tidak ada satupun tempat di tubuh dia kecuali ada bekas sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah yang menghujam dia. Penuh. Jadi Khalid ini bukan kebal jemaah. Oh kebal Khalid bin Walid. Oh, ambil pisau. Enggak. Supaya orang tahu tuh, keberanian itu bukan dengan kekebalan. Kalau orang kebal berani, pantas jemaah. Memang kebal dia. Umpamanya seperti itu. Antum melihat besi, antum pukulin besi itu. Lalu antum mengatakan, Masya Allah, pemberani besi ini Ustaz. Pemberani apa? Besi dia itu. Khalid bin Walid, tubuhnya penuh dengan luka. Ha anadha amutu kama yamutu thawr. Kalian lihat sekarang aku mati seperti matinya sapi jantan. Mati di atas ranjang. La namat a'yunul jubana. Semoga nggak tidur tuh orang-orang yang pengecut. Soalnya orang kalau pengecut tuh takut nggak bisa tidur jemaah. Kematian itu inilah keyakinan tadi jemaah. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala membuat orang jadi bisa berakhlak mulia. Ketika seorang mau marah, dia mau marah nih, mau melampiaskan amarahnya dan dia mampu melampiaskan amarahnya, tapi dia ingat dengan firman Allah, wal kadhiminal ghaidh, itu penghuni surga orang-orang yang menahan emosinya, dia jadi tahan emosinya karena yakin penghuni surga harus seperti itu. Maka tashihul aqidah menjadi cara yang pertama untuk memperbaiki akhlak. Yang kedua,
tekun ibadah. Setelah orang berakidah, belajar, yakin, maka hendaklah dia tekun ibadah. Allah mengatakan, bicara solat nih, apa kalau tentang solat? Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bicara puasa, apa kata Nabi SAW? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seorang sedang puasa, jangan ngomong yang kotor. Jangan melakukan kefasikan. Jangan mencaci maki orang. Fa in sabahu ahadun aw qatala, kalau ditantang berantem, orang puasa akan mengatakan inni shaim. Apakah dia mengatakan secara lisan keras, atau dia di hati yang mengatakan aku sedang puasa, dia nahan emosi. Karena sebagian orang mengatakan, mas afwan, ana sedang puasa, nanti habis tarawih insyaallah. Bukan jamaah. Jadi dia bukan menunda, tapi dia sedang menahan emosinya. Aku sedang puasa, harus bisa aku menahan emosiku. Itu puasa. Bicara zakat, apa kata Allah? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dia ambil dari harta mereka sedekah, zakat tuh. Apa gunanya zakat ini? Subhanallah, menyucikan mereka, menyucikan hati mereka dari sifat bakhil, dari cinta harta yang berlebihan. Wa tuzakkihim biha, masya Allah. Jadi bersih nih, orang akan tumbuh jadi lebih baik dengan banyak zakat. Dan keluarkan zakat jemaah. Orang kalau mengeluarkan zakat sedikit lillahi ta'ala, karena masih sedikit. Dia punya uang 100 juta, cuma 2,5 juta. Bismillah, ana tambahin 3 juta. Uangnya jadi 1 miliar, 25 juta. Motor 1 coba. Mulai punya uang 1 triliun, tambah berat lagi. 1 triliun berapa? Kalau 1 triliun zakatnya berapa? 25 miliar. Iya. 25 miliar. Ustaz, bagi 2 Ustaz, nggak habis. Nah, artinya orang itu berat teman, tapi ketika dia biasa mendidik dirinya dari yang kecil, sehingga tadi tumbuh perasaan berani untuk sedekah. Makanya orang itu kalau punya uang 100.000, berani dia sedekah 50.000, berani. Kenapa berani? Karena pandangan dia nggak banyak 50.000. Ketika dia punya uang 1 juta, berani dia keluarkan 500.000. Mulai agak bingung. Karena dalam pandangan dia banyak. Dia lupa bahwasanya hartamu sekarang semakin banyak. Artinya engkau sedekah kan tetap 50%, tetap tidak berubah. Dulu engkau sedekah 50%, sekarang 50%. Lalu kenapa berat? Karena memandang banyak. Tapi coba dipandang dengan akidah yang benar, maka insya Allah kita akan mudah beramal. Jadi berkaitan dengan yang kedua, perbanyak, masya Allah. Habis waktunya sudah. Oh masih ada Ustaz. Nah, siap. Nah, jadi ingat yang kedua itu ibadahnya benerin. Jadi jangan sampai orang-orang yang sudah ngaji ini kadangkala bersandar kepada tauhid. Sudah Ustaz, kunci surga itu la ilaha illallah. Alhamdulillah, ana ibadah biasa-biasa aja, yang penting kuncinya ana bawa. Subhanallah. Rasul SAW apakah seperti itu? Memang ada masyarakat yang nggak boleh kita sampaikan kepada mereka hadis-hadis harapan, ditunda penyampaiannya. Seperti kisah Nabi bersama Mu'adz sallallahu ala nabiyina wasallam. Ketika ditanya tentang hak Allah atas hambanya dan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan nih haknya.
Ana tidak akan sampaikan kepada antum. Nabi sebutkan. Ketika selesai Nabi menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal, apa kata Mu'adz? Afala ubashirun nas? Apakah boleh aku sampaikan kepada umat manusia, kasih kabar gembira kepada mereka? La, jangan. Fayattakilu. Nanti mereka akhirnya bertawakal, akhirnya malas beribadah. Enggak. Di surga itu banyak derajat yang tinggi. Biar mereka berlomba-lomba ke sana. Tapi kadangkala hadis ini disampaikan di awal-awal kajian tentang tauhid. Padahal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru menyampaikan hadis itu ketika mau mati. Ketika mau mati baru dia sampaikan. Karena dia takut ada sebuah ilmu yang belum tersampaikan. Maka kita pun ketika menyampaikan lihat orangnya. Jangan dimotivasi dia untuk beramal. Memang itu keutamaan tauhid jamaah. Subhanallah. Allah mengharamkan neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tapi jangan sampai orang itu dibikin malas beribadah. Gara-gara kita sampaikan hal ini. Ada orang yang sedang berbuat dosa ya. Dan dia nggak tobat-tobat. Lalu kita sampaikan kepada dia hadis tentang yang membunuh 100 orang. Tentang mas. Ada yang bunuh 100 orang aja. Tobatnya diterima. Oh iya anak baru 70. Kita salah menyampaikan jamaah. Artinya perlu melihat orangnya. Supaya dia tidak salah faham. Baik, ini berkaitan dengan hal yang kedua tadi. Yaitu tekun ibadah. Yang ketiga berdoa. Bagaimanapun kita tahu ikrar kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah. Perintah-perintah Allah kita laksanakan tadi. Dalam bentuk yang akidah kita yakinin, dalam bentuk yang perintah beribadah kita amalkan. Tapi kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kita minta tolong sama Allah. Dan subhanallah, Allah itu janji mau nolong kita jemaah. Allah mengatakan di surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, itu menyuruh kalian berdoa. Jadi kalimat Rabb ini jamaah, Masya Allah, seharusnya menggerakkan di hati kita sesuatu yang besar sekali. Tatkala kita mengatakan Rabbi. Siapa Rabbi ini? Engkau tahu gunung yang ada di sebelah itu Allah yang menciptakan. Kita lihat tuh sawah-sawah sepanjang mata memandang, tuh Allah yang menumbuhkan. Engkau melihat tuh hujan yang turun. Kalau seluruh penduduk dunia ingin menurunkan hujan, mereka nggak akan bisa. Tuh Allah yang menurunkan. Ketika mengatakan Rabbi, kita minta sama Rabbi ya Allah ya. Maka lihat doanya para nabi itu banyak pakai Rabbi. Karena tahu ya Allah, aku milikmu ya Allah. Aku gak akan bisa berbuat apa-apa kecuali yang kau bantu dan kau tolong. Maka Allah katakan ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, gak mau berdoa sama Allah, gak mau memohon kepada Allah, merasa sudah cukup, merasa memiliki. Dan ini bahaya. Orang kalau sudah merasa memiliki, biasanya akan melampaui batas. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya memiliki, udah punya. Baik. Dan orang yang paling lemah adalah orang yang paling gak bisa berdoa. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah turun dan yang belum turun. Jadi ada sesuatu yang ada pada diri kita. Ya Allah Ustaz, ana ini kok punya sifat tadi pemarah Ustaz ya. Ana gak bisa bergurau Ustaz. Kalau teman bergurau kadangkala ana temperamen tadi seperti itu. Ada orang seperti itu. Minta sama Allah. La yaruddul qadha illa du'a.
Nggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan doa pun dari takdir Allah. Makanya Umar bin Khattab, ada sebuah riwayat yang mengatakan, inilah ahmilu hammad doa. Aku tuh tidak terbebani dengan inilah ahmilu hammal ijabah. Dia mengatakan aku itu tidak terbebani dengan dikabulkannya doa. Kenapa? Karena Allah janji akan mengabulkan doa. Masa kita nggak percaya? Wa innama ahmilu hammad doa. Yang jadi beban aku itu doa. Kadang-kala nggak bisa berdoa aja. Waktu-waktu mustajab kita ngobrol. Wallahi sahih. Kemarin tuh habis asar. Itu waktu mustajab. Harapan dikabulkannya doa. Antum ngapain kemarin? Antum tanya, kadang-kala ya Allah. Sibuk ngobrol, ngopi, minum teh, macam-macam. Kan boleh santai Ustaz, boleh. Tapi ini kesempatan berdoa. Dan banyak kita tidak memanfaatkan. Antara azan dan qomat. Waktu mustajab. Di sepertiga malam akhir. Waktu mustajab. Kita ngapain? Tidur. Allah wa nasallallahu al-afiyah jamaah. Moga Allah kasih kesempatan buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada. Maka doa. Dan kebanyakan orang doanya hanya minta dunia. Kita itu sering minta doa kesembuhan karena kita tahu sakit. Orang kalau nggak sakit nggak minta kesembuhan. Tapi kalau sakit dia minta kesembuhan. Kita tahu nggak kita sedang sakit jiwa kita. Jiwa kita ini sakit. Maka perlu tiap hari minta sama Allah Azza wa Jalla. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikan jiwaku ini jiwa yang bertakwa. Berikan ketakwaan itu kepada jiwaku. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ini. Jiwa ini bisa kotor ketika manusia mengikuti syahwatnya. Dan kita tahu orang ketika berbuat dosa ada nokta hitam di hatinya. Kita minta dibersihkan. Kemudian mengatakan anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya, anta waliyuha maulah, engkau penjaga dan pemeliharanya ya Allah. Allah yang memiliki jiwa kita. Jadi jalan pintas itu memang doa saja. Bukan berarti kita nggak usaha, nanti kita bicara usaha. Kemudian ini doa yang dibaca Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Ini doa istiftah di malam hari. Nabi kalau sholat malam biasanya baca ini potongan doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Sampai akhir labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik. Itu doa Nabi SAW. Minta hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan tunjuki aku pada akhlak yang baik. Minta, bayangkan jemaah, minta ditunjukin kepada akhlak yang baik. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Ternyata beliau masih berdoa. Kemarin yang ada yang bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, itu kan Nabi Ustaz, Nabi berdoa. Artinya antum ikutin Nabi aja. Apa yang bisa diikutin? Kita disuruh bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nabi berdoa, baca doa. Kemudian doa Nabi juga SAW, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan tubuhku, penciptaanku, maka baguskan akhlakku. Jadi kalau dilihat bahasa Arabnya, akhlak itu dari asal kata kha lam qaf. Kha lam qaf.
Ada khalqun, ada khulqun wa khuluqun. Khalqun itu rupa manusia yang zahir. Rupanya kayak apa sih? Ya kelihatan, matanya lebar umpamanya, alisnya bagus, dagunya apa? Terbelah. Istilahnya apa Ustaz? Apa istilahnya dagu yang terbelah itu jemaah? Apa? Yatis. Nyatis. Masya Allah. Bahasa mana nyatis? Baik, pokoknya secara fisik kelihatan baik. Itu khuluq. Khuluq dikatakan suratul insan al-batina. Khuluq itu adalah gambaran manusia dari dalam. Ada gambaran luar, ada gambaran dalam. Banyak orang peduli dengan gambaran luar. Kalau bercermin, senyum-senyum sendiri. Dia lihat, Masya Allah. Sayang cerminnya nggak bisa ngomong. Kalau cermin bisa ngomong, bosen dia mungkin. Ya antum lagi hari ini, antum lagi. Allah, itu suratul insan al-zahir. Orang banyak peduli dengan itu sehingga kalau kita lihat perempuan-perempuan itu, Masya Allah, apa saja dia lakukan untuk menjaga penampilannya. Bapak-bapak juga seperti itu kadang-kadang. Baca doa ini bukan hanya ketika bercermin. Ini doa kapan aja dibaca. Tapi kadang-kadang antum tersenyum di cermin, Allah, ingat sama Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, tubuhku, maka baguskan akhlakku. Ingat doa ini dibaca umum, bukan hanya ketika bercermin saja. Baik, kemudian waktunya Ustaz masih ada Ustaz. Yang keempat, berilmu, belajar. Orang tuh kalau belajar insya Allah jadi faham mana yang baik dan mana yang buruk. Ana punya anak Yusuf yang nomor 5. Dia sekarang sedang PAUD. Masya Allah. Dia pulang dari sana ada perubahan. Karena ilmu itu memang merubah sikap seseorang. Dia diajarin di sana. Jadi kalau sekolah kemudian nggak berubah karakternya, tutup sekolahnya. Sampai ada yang mengatakan wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di sekolahan kalian tuh kalau lulus seperti baru masuk, nggak ada perubahan. Makanya ilmu ini subhanallah. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Suruh berilmu dulu. Kita banyak beragama tanpa berilmu. Ada orang yang udah dikasih akhlak mulia, alhamdulillah. Ada akhlak yang bawaan lahir, kita udah bahas hal itu. Ada yang diusahakan. Salah satu cara mengusahakan dengan cara berilmu. Maka yang disebutkan kisah, atau di sini kita baca firman Allah di surat Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia bagi orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya. Nih proses pembelajaran. Membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dari sifat-sifat jahat. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan kalau ada yang marah, diam. Ini latihan. Diam. Awalnya kan antum marah teriak-teriak. Sekarang antum marah diam. Sambil mungkin matanya melotot ya. Tapi diam. Nanti setelah diam ngomong. Setelah bisa menahan emosi dengan diam, ngomongnya yang baik. Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini ada latihan. Semua akhlak itu bisa dilatih. Contoh nih orang yang biasa tidur habis subuh. Kebiasaan dia tidur habis subuh. Bisa nggak dirubah? Bisa. Ustaz, udah 20 tahun Ustaz kayak gini Ustaz. Bisa dirubah. Bagaimana caranya? Mulai besok
habis subuh dari masjid nggak pulang ke rumah, jalan-jalan, jalan ke pasar gitu ya, sampai ngantuk-ngantuk di jalan nggak apa-apa, sudah jalan sampai rumah berangkat kerja. Ustaz, di tempat kerja ngantuk akhirnya Ustaz. Ya sudah, besok seperti itu 2 kali sampai 2 pekan. Setelah 2 pekan pulang dari masjid langsung ke kamar, langsung ke kasur ambil selimut. Setelah 2 pekan masuk kamar ambil selimut, antum nggak bisa tidur ya. Oh ya, karena kebiasaannya sudah berubah.